nada di ujung jalan. Suara di bawah lampu jalan. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, suara gitar tua mengalun lembut. Arka, pria muda berwajah teduh, menyanyikan lagu tentang harapan yang nyaris padam. Tangannya terampil memetik senar, sementara suaranya menggema di antara deru kendaraan. Ia bukan pengamen biasa, suaranya penuh perasaan, seolah menyampaikan luka yang tak bisa diucapkan. Orang-orang lewat sesekali melempar receh ke topinya yang tergeletak di tanah. Tapi malam itu, sesuatu berbeda. Sebuah mobil hitam berhenti tak jauh darinya. Dari dalam, keluar seorang gadis muda bergaun putih, wajahnya cantik namun tampak murung. Namanya Naira, mahasiswi seni musik yang kehilangan semangat hidup sejak kecelakaan merenggut ibunya. Ketika Naira mendengar suara Arka, dadanya bergetar. Lagu itu seperti menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya. Ia berhenti di trotoar, menatap Arka lama, seakan mengenal rasa sakit yang sama. "Lagu siapa itu?" tanya Naira pelan setelah lagu berakhir. Arka menatapnya ragu, lalu tersenyum. "Lagu saya sendiri, Mbak, tentang kehilangan." Naira terdiam. Suara itu, nada itu, seolah menghidupkan kembali kenangan yang hampir terkubur. Ia pun meninggalkan uang lebih banyak dari biasanya, tapi bukan karena iba. Karena ia tahu, malam itu ia baru saja menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan lukanya. Pertemuan kedua. Sejak malam itu, Naira tak bisa melupakan suara Arka. Setiap malam, ia datang kembali ke tempat yang sama, berharap mendengar lagu baru darinya. Arka mulai mengenal gadis itu. Mereka berbicara di sela jeda lagu, tentang musik, mimpi, dan hidup yang tak selalu adil. Naira kagum dengan semangat Arka. Meski hidup keras di jalanan, ia tetap tersenyum. "Kenapa kamu tak coba ikut audisi atau tampil di kafe?" tanya Naira. Arka tertawa kecil. "Aku pernah, tapi orang hanya lihat bajuku bukan suaraku." Ucapan itu menusuk hati Naira. Ia tahu dunia memang kejam bagi mereka yang tak punya nama. Maka diam-diam, Naira punya rencana. Ia ingin membantu Arka naik ke panggung yang lebih layak. Suatu malam, ia membawa perekam kecil dan merekam suara Arka. Tanpa sepengetahuannya, Naira mengirim hasil rekaman itu ke teman dosennya di kampus seni. Tak lama kemudian, video Arka viral di media sosial. Namun ketika Arka tahu dirinya direkam tanpa izin, ia marah. "Kamu tak tahu rasanya diejek karena miskin. Sekarang semua orang lihat aku bukan karena lagu, tapi karena kasihan," serunya. Naira menunduk, menyesal, ia hanya ingin membantu tapi malah menyakiti harga diri Arka. Dan malam itu, dua hati yang hampir bersatu kembali berjarak. Luka dan harga diri. Beberapa hari berlalu tanpa pertemuan. Arka memilih pindah ke tempat lain, menghindari Naira dan perhatian orang-orang. Ia merasa malu, meski videonya membuatnya terkenal. Namun di sisi lain, tawaran mulai berdatangan. Produser lokal ingin bertemu dengannya, tapi Arka menolak semua, takut jadi bahan eksploitasi. Ia hanya ingin bernyanyi dengan jujur. Sementara Naira tenggelam dalam rasa bersalah. Ia menulis surat panjang untuk Arka, menjelaskan niatnya yang tulus, tapi surat itu tak pernah ia berikan. Ia takut ditolak. Suatu malam, saat hujan deras, Naira melihat Arka lagi, basah kuyup, tetap bernyanyi di bawah jembatan. Ia menghampiri, memberikan payung. "Pergilah," kata Arka singkat. "Tidak, aku tak akan pergi kali ini," jawab Naira tegas. Dalam derasnya hujan, Arka akhirnya menangis. Semua rasa sakit, gengsi, dan ketakutan pecah jadi satu. Naira menggenggam tangannya dan untuk pertama kalinya, Arka membiarkan seseorang masuk ke dalam dunianya yang sepi. Lagu untuk Naira. Setelah malam itu, hubungan mereka membaik. Arka mulai membuka diri, bahkan menulis lagu baru berjudul Untuk Naira. Lagu itu bercerita tentang seseorang yang hadir membawa cahaya di tengah gelap. Naira menangis saat pertama kali mendengarnya. Ia tahu, lagu itu bukan sekedar musik, itu adalah ungkapan cinta yang tulus. Arka perlahan mulai tampil di tempat yang lebih baik. Naira sering menemaninya, membawa semangat dan kepercayaan diri baru. Mereka menjadi pasangan yang saling melengkapi. Satu punya suara, satu punya visi. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Ayah Naira, seorang pengusaha kaya, mengetahui hubungan itu. Ia marah besar, menganggap Arka tak pantas untuk putrinya. Ia hanya pengamen jalanan. "Apa yang bisa dia berikan untukmu?" bentaknya. Naira mencoba melawan, tapi sang ayah memaksanya keluar negeri untuk melanjutkan studi. Malam sebelum keberangkatan, Naira menemui Arka di tempat pertama mereka bertemu. Dengan air mata, ia berkata, "Tunggulah aku akan kembali." Arka hanya bisa memeluknya erat, sementara lagu mereka berakhir di bawah cahaya lampu jalan yang sama. Waktu yang menguji. 3 tahun berlalu, Arka kini dikenal sebagai penyanyi muda berbakat. Namanya mulai bersinar, tapi hatinya tetap kosong. Ia masih memegang gitar yang sama, dan setiap konser, ia selalu menutup penampilannya dengan lagu Untuk Naira.
Sementara di luar negeri, Naira hidup dalam bayang-bayang rindu. Ia sering menonton video Arka di internet, bangga sekaligus sedih. Tapi ayahnya masih melarang hubungan mereka. Suatu hari, Arka menerima undangan tampil di konser Amal bergengsi. Ia tak tahu bahwa Naira juga akan hadir di sana sebagai tamu kehormatan. Ketika Arka naik ke panggung dan memetik senar gitar, matanya terhenti pada sosok di barisan depan, Naira. Wajah itu masih sama, hanya lebih matang, lebih kuat. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Lagu itu yang dulu ia nyanyikan di jalan, kini bergema di aula megah di hadapan ratusan orang. Dan saat nada terakhir berhenti, Naira berdiri, memberi tepuk tangan pertama. Dunia berhenti sejenak, menyaksikan dua hati yang bertahan meski waktu mencoba memisahkan. Pertemuan di balik panggung. Setelah konser, Arka menunggu di belakang panggung. Jantungnya berdebar tak karuan ketika langkah ringan mendekat. Naira, Arka. Mereka saling menatap lama tanpa kata. Lalu Naira tersenyum. Aku menepati janjiku. Arka tertawa kecil, namun matanya berkaca. Mereka berbicara lama, membicarakan masa lalu, mimpi, dan luka yang sudah sembuh. Tapi kabar buruk datang tak lama kemudian. Ayah Naira jatuh sakit parah. Ia harus segera kembali ke rumah. Sebelum pergi, Naira menggenggam tangan Arka. Aku tak ingin kehilanganmu lagi. Arka menatapnya dalam. Aku akan datang. Aku tak peduli siapa yang melarang. Dan kali ini Arka benar-benar berniat menepati janjinya. Penolakan terakhir. Arka datang serumah Naira dengan setangkai mawar dan keberanian. Tapi ayah Naira, meski lemah, masih keras hati. Kamu mungkin terkenal sekarang, tapi asalmu tetap jalanan. Aku tak mau anakku hidup susah, katanya dingin. Arka menunduk hormat. Saya memang dari jalan, Pak, tapi dari jalan itulah saya belajar berdiri. Naira menangis, memohon restu. Namun sang ayah tetap menolak. Hari itu Arka pergi dengan hati hancur. Tapi sebelum meninggalkan rumah itu, ia menulis surat dan menitipkannya pada perawat ayah Naira. Dalam surat itu ia menulis, saya tidak akan memaksa takdir, tapi cinta saya tidak akan berhenti meski Bapak tidak merestui. Beberapa hari kemudian, sang ayah membaca surat itu dan menangis diam-diam. Ia baru sadar cinta sejati tak diukur dari harta, tapi dari ketulusan yang tak pernah padam. Beberapa minggu kemudian, Naira menerima kabar bahwa ayahnya ingin bertemu Arka. Dengan jantung berdebar, Arka datang. Ayah Naira menatapnya lama lalu berkata pelan, aku dulu salah menilai. Kalau kau benar-benar mencintai putriku, jaga dia lebih dari hidupmu sendiri. Air mata mengalir di pipi Naira. Ia memeluk ayahnya erat sementara Arka menunduk hormat, penuh syukur. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam upacara sederhana di taman tempat pertama kali mereka bertemu. Gitar tua Arka masih sama, tapi lagu yang ia nyanyikan kini penuh kebahagiaan. Naira, bisiknya di telinga sang istri, kau adalah nada yang membuat hidupku bermakna. Matahari terbenam perlahan sementara dua insan itu bernyanyi bersama, tak lagi di bawah lampu jalan, tapi di bawah cahaya cinta yang abadi. Temani rasa yang sederhana, kau genggam tanganku, hapus semua luka. Aku temukan